Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arya Devandi, NIM 2002040935, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi internet dan web. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi teknologi. Teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja dalam teknik ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk-produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Konsep internet yang pertama yaitu kumpulan jaringan komputer. Kumpulan jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Yang kedua yaitu Internet address. Label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama: host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Yang ketiga yaitu informasi dan sarana komunikasi data. Merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Yang terakhir yaitu suara, gambar, video, dan teks. Definisi internet. Internet atau internetwork merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet itu sendiri berasal dari kata interconnection networking yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Dampak perkembangan internet. Dampak negatifnya yaitu yang pertama pornografi, yang kedua tersebarnya informasi palsu, yang ketiga menampilkan kekejaman penipuan. Dampak positifnya yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan, yang kedua menjadi media komunikasi, yang ketiga mudah mencari lawan pekerjaan, yang terakhir yaitu mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Baik, di sini saya akan memberikan cara tips aman berinternet. Yang pertama yaitu berpikir sebelum posting. Yang kedua, teliti saat menerima permintaan pertemanan. Yang ketiga, berpikir sebelum membagikan sesuatu. Yang pertama yaitu berpikir sebelum posting. Pertikaian yang terjadi di internet jarang berawal dari sebuah postingan. Jadi, pikirkan dulu dampaknya baik-baik sebelum Anda menekan tombol post atau kirim, terutama ketika Anda sedang dalam kondisi psikologis yang kurang bagus. Yang kedua yaitu teliti saat menerima permintaan pertemanan. Di sini sebelum menerima permintaan, Anda baiknya untuk cek profil orang yang mengirimkan permintaan pertemanan. Cari tahu siapa mereka dan apakah memiliki teman yang sama atau mutual friends. Yang ketiga yaitu berpikir sebelum membagikan sesuatu. Sebagai langkah antisipasi kita yang kadang kurang hati-hati saat pembagian kiriman, seharusnya kita pikirkan dulu baik-baik apa yang akan kita bagikan. Yang selanjutnya itu website atau situs. Website atau situs yaitu kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semua, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan
yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Unsur-unsur website atau situs. Yang pertama yaitu domain name. Adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah website, atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Yang kedua yaitu publikasi. Keberadaan website tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Yang ketiga yaitu script atau bahasa program, yaitu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan status dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka akan terlihat website semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Yang keempat yaitu pemeliharaan website. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar, atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik, situs akan terkesan membosankan atau monoton, juga akan segera ditinggal pengunjung. Yang kelima yaitu destination website. Setelah melakukan penyewaan domain name dan penguasaan bahasa, unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Yang terakhir yaitu aplikasi web. Adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Selanjutnya yaitu blog atau weblog, yaitu kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, link internet, dokumen-dokumen, atau file-file Word, PDF, dan lain-lain, gambar-gambar ataupun multimedia. Jenis-jenis blog. Yang pertama yaitu blog pribadi. Blog pribadi yaitu blog yang dibuat oleh perseorangan. Blog pribadi biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Biasanya blog pribadi berisi tentang pengalaman pribadi seorang ataupun tentang hal-hal keseharian yang terjadi dalam hidup si penulis. Blog pribadi sifatnya santai dan membahas tentang hal-hal sederhana. Yang kedua yaitu blog niche. Blog niche adalah blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Blog ini hanya membahas suatu tema tertentu di dalam halamannya. Akan diperlukan terlebih dahulu mengenal dan yang ketiga yaitu blog bisnis. Blog bisnis adalah blog yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di website tersebut. Ini berguna untuk mendatangkan trafik, penjualan, ataupun menaikkan otoritas website. Sekarang ini blog bisnis banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan barang atau jasa seperti Tokopedia, Lazada, Niaga Hoster, beserta beberapa provider hosting lainnya. Yang keempat yaitu blog profesional. Blog ini merupakan salah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat suatu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga penulis. Yang kelima yaitu blog citizen. Blog ini biasanya dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang khususnya membahas berbagai macam topik yang diharapkan dapat dinikmati oleh para pembacanya. Contoh dari blog citizen misalnya adalah Kompasiana. Di dalam website tersebut kita bisa mendaftarkan diri dan menulis tentang opini ataupun isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu blog resmi. Blog jenis ini merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya.
sebab blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual. Fungsi blog yang pertama yaitu sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup atau pengalaman. Di dalam blog kita bebas untuk menuliskan apapun, baik itu tentang curahan pribadi, keluh kesah, catatan-catatan kecil, pengalaman pribadi ataupun hal-hal lain yang bersifat personal, sepanjang itu tidak melanggar aturan norma atau hukum di negara masing-masing. Yang kedua yaitu sarana bertukar informasi. Di zaman sekarang, ilmu tidak hanya bisa dicari melalui buku, melainkan bisa dicari secara online melalui e-book atau blog yang menyajikan informasi yang dibutuhkan. Jika kita memiliki keahlian dalam suatu bidang, tidak ada salahnya untuk membagikan ilmu tersebut melalui media blog, agar apa yang Anda miliki dapat dilihat dan menginspirasi banyak orang. Yang ketiga yaitu sarana berbisnis. Dengan blog kita bisa membuat sebuah halaman penjualan atau menggenerate traffic yang masuk melalui media periklanan semacam Google AdSense. Selain itu, kita bisa mempromosikan produk kita dengan halaman penawaran semenarik mungkin agar orang tertarik hingga melakukan pembelian. Yang terakhir yaitu sarana untuk personal branding. Biasanya, blog juga dimanfaatkan penulisnya untuk melakukan personal branding dengan menulis informasi menarik tentang hal yang digelutinya. Nama seorang akan lebih mudah dikenal. Setelah terkenal, penulis pun dapat memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan lain yang positif. Baik, itulah tadi yang dapat saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.